Bayangkan sebuah metode yang lahir dari genangan darah yang melintasi batas-batas negara, menyusup ke jantung kekuasaan, dan meninggalkan luka yang hingga hari ini masih menganga. Metode itu bukan teori konspirasi, ia nyata. Ia bernama Metode Jakarta. Buku The Jakarta Method karya Vincent Bevins membuka tabir bagaimana Indonesia, negeri yang sering disebut sebagai tanah damai, menjadi epicentrum kekerasan global yang disponsori kekuatan besar atas nama memerangi komunisme. Dan dalam kesempatan ini, kita akan mencoba memahami apa itu operasi Metode Jakarta, akar sejarahnya, dan bagaimana ia diterapkan, serta jejaknya di berbagai belahan dunia. Selepas Perang Dunia Kedua, tatanan global tidak serta-merta memasuki era damai. Dunia terpecah menjadi dua blok ideologi besar yang saling bertentangan. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan kapitalisme dan demokrasi liberal sebagai doktrin utama, dan Blok Timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme dan sosialisme. Ketegangan ini berkembang menjadi konflik global yang dikenal sebagai Perang Dingin. Amerika Serikat yang baru saja muncul sebagai kekuatan super setelah kemenangan Perang Dunia Kedua memandang komunisme sebagai ancaman langsung bagi stabilitas politik, ekonomi, dan hegemoninya di dunia. Komunisme dianggap berbahaya bukan hanya karena perbedaan ideologi, melainkan karena kemampuannya menginspirasi revolusi kelas pekerja yang dapat menggulingkan pemerintahan pro-barat di negara-negara berkembang. Vincent Bevins dalam bukunya yang berjudul The Jakarta Method menuliskan bahwa salah satu kekuatan terbesar Amerika Serikat adalah apa yang disebut sebagai teori domino. Teori ini yang secara eksplisit dikemukakan oleh Presiden Dwight D. Eisenhower pada tahun 1954 menyatakan bahwa jika satu negara jatuh ke dalam pengaruh komunisme, negara-negara di sekitarnya akan ikut jatuh. Seperti deretan kartu domino yang saling menjatuhkan. Ketakutan inilah yang kemudian mendorong Amerika untuk melakukan intervensi terbuka maupun tersembunyi di banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam konteks inilah lahir apa yang disebut sebagai strategi perang tanpa pertempuran langsung, yaitu melalui kudeta rahasia, pembentukan rezim boneka, dan dukungan terhadap operasi pembantaian yang dikendalikan dari balik layar, dan CIA menjadi lembaga sentral dalam skema ini. Vincent Bevins menguraikan bahwa sebelum peristiwa besar di Indonesia tahun 1965, Amerika Serikat telah menguji metode-metode intervensi di berbagai negara. Salah satu contohnya adalah kudeta di Iran pada tahun 1953 yang dikenal sebagai Operasi Ajax. Dalam kudeta ini, CIA menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh yang berusaha menasionalisasi industri minyak Iran yang dikuasai perusahaan Inggris, seperti apa yang terjadi pada sejarah dan tercatat baik dalam bukunya Stephen Kinzer yang berjudul All the Sussman, An American Coup and the Roots of Middle East Terror, yang menuliskan bahwa kudeta ini kemudian berhasil menempatkan Shah Iran di tampuk kekuasaan dengan dukungan penuh dari Amerika dan menjadi model awal operasi rahasia CIA. Tak lama kemudian, pada tahun 1954 di Guatemala, Amerika Serikat melancarkan operasi PB Sukses, sebuah kudeta untuk menggulingkan Presiden Jacobo Arbenz yang berani menasionalisasi lahan-lahan milik United Fruit Company, yang mana ini adalah perusahaan milik Amerika. Dalam kacamata Amerika, Presiden Arbenz dianggap terlalu dekat dengan komunisme meski kebijakan nasionalisasi yang ia lakukan lebih tepat disebut sebagai upaya reforma agraria. Namun di luar kekeliruan ideologis itu, kudeta Guatemala menjadi presiden penting yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat bersedia menciptakan kekacauan politik di luar negeri demi melindungi kepentingan ekonominya sendiri. Dan apa yang terjadi di Guatemala dan sebelumnya di Iran bukanlah sekadar pengecualian. Dua peristiwa ini justru memperlihatkan pola yang terus diulang dalam dekade berikutnya, yakni pada Amerika yang menuduh pemimpin nasionalis atau kiri sebagai komunis, lalu melancarkan operasi rahasia untuk menggulingkan mereka. Dan seringkali itu diiringi dengan kampanye propaganda yang brutal dan pengorganisasian kekuatan lokal untuk melanggengkan kekuasaan pro-barat. Setelah pola seperti itu terbukti efektif di Timur Tengah dan Amerika Latin, perhatian Amerika kemudian mulai bergeser ke kawasan lain yang dianggap rawan jatuh ke pengaruh komunisme, dan itu adalah Asia Tenggara. Kemenangan revolusi komunis di Tiongkok pada tahun 1949 telah memicu paranoia yang semakin besar di kalangan pengambil kebijakan luar negeri Amerika. Ditambah lagi dengan pengalaman pahit dalam Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1953 yang berakhir dengan terbentuknya Korea Utara yang komunis, kekhawatiran akan efek domino di kawasan Asia menjadi semakin nyata dalam benak para arsitek strategi Perang Dingin. Dalam konteks inilah Indonesia menjadi sangat penting. Negara kepulauan terbesar di dunia ini bukan hanya strategis secara geopolitik, tetapi juga kaya sumber daya alam dan memiliki potensi pengaruh besar di Asia Tenggara. Lebih dari itu, Indonesia memiliki Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dalam waktu singkat berkembang menjadi partai komunis non-penguasa terbesar di dunia dengan jutaan anggota dan simpatisan yang kuat.
Setelah lebih dari 1 dekade perang dingin berjalan, Indonesia menjadi salah satu titik terpenting dalam peta geopolitik dunia. Letaknya yang strategis, jumlah penduduk yang besar, serta posisi ideologis Presiden Soekarno yang semakin condong ke kiri menjadikan Indonesia sebagai medan pertarungan utama antara blok barat dan timur. Vincent B. Vince dalam bukunya yang berjudul The Jakarta Method mengatakan bahwa Indonesia saat itu bukan hanya sekadar negara berkembang, tetapi sebagai papan catur utama yang harus diamankan agar komunisme tidak menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam. Selain itu, Indonesia juga menjadi medan uji coba untuk metode penghancuran komunisme yang nantinya akan direplikasi ke berbagai belahan dunia. Semua ini menjadi semakin mendesak karena di dalam negeri, kekuatan kiri benar-benar tengah menguat. Dalam dekade 1950-an hingga awal 1960-an, Partai Komunis Indonesia tumbuh menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, PKI bahkan menjadi partai komunis non-penguasa terbesar di dunia. Vincent B. Vince dalam bukunya yang telah disebutkan di awal mengatakan bahwa keberhasilan ini adalah anomali dalam peta global perang dingin, di mana biasanya gerakan komunis dihancurkan atau terpinggirkan di negara-negara pro-barat. Namun kekuatan PKI tak hanya terletak pada jumlah anggotanya atau posisinya dalam parlemen. PKI bukan hanya partai politik, melainkan sebuah organisasi massa raksasa dengan jaringan akar rumput yang menjara luas di seluruh lapisan masyarakat. Melalui afiliasi dengan organisasi buruh seperti SOPSI, organisasi tani seperti BTI, organisasi perempuan seperti Gerwani, hingga lembaga-lembaga seni dan budaya progresif seperti Lekra, PKI membangun basis dukungan yang kokoh di kalangan petani, buruh, dan intelektual kiri. Pada pemilu 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia modern, PKI berhasil meraih posisi keempat dengan lebih dari 16% suara nasional. Bukan kemenangan mutlak memang, namun angka ini menegaskan besarnya dukungan real PKI di tengah masyarakat. Yang membuat kekuatan PKI semakin menonjol adalah keberhasilan mereka membangun aliansi politik dengan Presiden Soekarno melalui konsep Nasakom. Namun di mata Amerika Serikat dan Sekutu Barat, pertumbuhan PKI adalah mimpi buruk. Washington, seperti yang telah disebutkan di awal, itu menganut teori domino yang percaya bahwa jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, seluruh Asia Tenggara akan mengikuti jejaknya, layaknya rangkaian domino yang tumbang satu persatu. Kekhawatiran ini bukan sekadar retorika. Dalam dokumen rahasia CIA yang kemudian dideklasifikasi, Indonesia disebut sebagai target utama yang harus dijaga agar tidak jatuh ke blok komunis. Situasi ini diperparah dengan kedekatan Soekarno dengan Tiongkok di bawah Mao Zedong, serta retorika anti-barat yang semakin tajam dari Jakarta. Bradley Simpson dalam bukunya yang berjudul Economists with Guns mencatat, PKI bukan hanya ditakuti karena ideologi mereka, tetapi juga karena kapasitas mobilisasi massa yang masif, kedekatan mereka dengan Soekarno, serta pengaruh mereka di pedesaan yang mulai menggoyang dominasi tuan tanah dan elit internasional. Dalam situasi inilah keresahan blok barat mencapai puncaknya. Indonesia yang seharusnya menjadi sekutu strategis Amerika di Asia Tenggara justru berubah menjadi medan pertarungan politik global yang paling genting. Semakin kuat posisi Soekarno dalam memimpin blok non-blok dan semakin berpengaruhnya PKI di dalam negeri, semakin besar pula kekhawatiran bahwa Indonesia akan tergelincir ke orbit komunis, sesuatu yang bagi Washington tak bisa diterima. Keresahan Barat terhadap Indonesia tidak berhenti pada diplomasi atau tekanan politik. Pada akhir tahun 1950-an, Amerika Serikat memutuskan untuk mengambil langkah lebih agresif, mendukung pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan Soekarno tahun 1957 sampai tahun 1958. Indonesia diguncang oleh gerakan separatis yang dikenal sebagai PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera dan Permesta atau Perjuangan Semesta di Sulawesi. Secara terbuka, mereka mengklaim pemberontakan ini bertujuan memperjuangkan otonomi dan menolak sentralisasi kekuasaan di Jakarta. Namun di balik layar ada dukungan besar dari Amerika Serikat, khususnya melalui CIA, Kevin Conboy, dan James Morrison dalam bukunya yang berjudul Feet to the Fire, CIA Covert Operation in Indonesia 1957-1958 memaparkan detail bagaimana Amerika terlibat aktif dalam konflik ini, yang mana diantaranya adalah dengan CIA memasok senjata, amunisi, peralatan komunikasi, hingga menyewa pilot asing untuk membantu pemberontak. Dan salah satu insiden paling terkenal adalah tertangkapnya pilot Amerika yang bernama Alan Lawrence Pope yang pesawatnya ditembak jatuh saat melakukan pengeboman di Ambon. Penangkapan pilot asal Amerika ini menjadi bukti tak terbantahkan keterlibatan langsung Amerika dalam upaya mengguncang stabilitas Indonesia dari dalam. Dan di balik semua operasi rahasia itu, tujuan utama Amerika sesungguhnya sangat jelas, di mana Amerika ingin menggulingkan Soekarno atau setidaknya melemahkan pemerintahan pusat yang dianggap terlalu dekat dengan PKI dan Tiongkok. Pemberontakan ini juga dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan ekonomi Barat, khususnya di wilayah Sumatera yang kaya sumber daya alam dan dianggap terlalu strategis untuk dibiarkan berada di bawah pengaruh nasionalisme ekonomi Soekarno. Namun, PRRI dan Permesta gagal. Militer Indonesia di bawah komando Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil memukul mundur pemberontak.
Kegagalan ini bukan hanya mempermalukan Amerika, tetapi juga membuat mereka sadar bahwa strategi dukungan pemberontak tidak efektif di Indonesia. Namun meski demikian, kegagalan PRRI tidak menghentikan upaya intervensi Amerika di tanah Indonesia yang baru merdeka. Sebaliknya, Amerika justru beralih ke strategi yang lebih sistematis dan tersembunyi, yakni dengan memperkuat militer Indonesia sebagai kekuatan politik anti-komunis dari dalam. Vincent B. Vince dalam bukunya yang berjudul Jakarta Method dan Bradley Simpson dalam bukunya yang berjudul Economics with Guns sama-sama menegaskan bahwa sejak akhir 1950-an, CIA dan Departemen Luar Negeri Amerika mulai fokus membangun aliansi strategis dengan perwira-perwira militer Indonesia. Program pelatihan militer digencarkan, ribuan perwira Indonesia dikirim ke Amerika Serikat dan pangkalan-pangkalan militer AS di Filipina dan Thailand untuk mengikuti pendidikan militer, intelijen, dan kontra-insurgensi. Salah satu hasilnya adalah terbentuknya jaringan perwira yang lebih terlatih, profesional, dan memiliki orientasi ideologi yang lebih anti-komunis. Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi sosok sentral dalam pembangunan kekuatan militer ini. Meski tidak selalu tunduk pada Amerika, Nasution adalah figur yang dianggap bisa diajak kompromi karena pandangan anti-komunisnya yang kuat. Amerika Serikat juga mulai membangun jalur informasi dan pengumpulan data melalui CIA dan jaringan diplomatiknya di Jakarta. Salah satu strategi penting adalah pembuatan daftar target yang berisi nama-nama kader PKI, aktivis kiri, hingga tokoh-tokoh progresif lainnya. Daftar ini kelak menjadi senjata mematikan dalam operasi pembersihan tahun 1965. Dokumen-dokumen deklasifikasi seperti yang dirilis oleh National Security Archive menunjukkan bahwa antara tahun 1962 sampai tahun 1965, pejabat kedutaan besar Amerika Serikat secara rutin berkoordinasi dengan militer Indonesia, memberikan analisis situasi, dukungan informasi, hingga saran strategis. Aliansi antara militer Indonesia dan CIA ini menjadi pondasi bagi lahirnya apa yang kelak disebut Vincent B. Vince sebagai metode Jakarta, sebuah sistematisasi pembantaian politik yang dimulai di Indonesia dan kemudian diekspor ke berbagai negara lain. Dengan dukungan informasi, pelatihan, dan legitimasi internasional dari Barat, militer Indonesia siap menjadi kekuatan politik utama. Dan menjelang pertengahan tahun 1965, situasi politik Indonesia berada di titik didih. Di permukaan, pemerintah Soekarno tampak kokoh dengan konsep Nasakom, strategi merangkul seluruh kekuatan politik utama. Namun di balik itu, ketegangan antar kelompok politik, militer, dan ideologis semakin sulit dikendalikan. PKI dengan jutaan anggota dan jaringan organisasi massa yang luas terus memperbesar pengaruhnya. Mereka bukan hanya aktif di parlemen, tetapi juga di desa-desa, di pabrik-pabrik, hingga ranah kebudayaan. Selain itu, PKI juga semakin dekat dengan Soekarno, memberikan dukungan politik terhadap kebijakan-kebijakan anti-imperialis yang digaungkan Soekarno. Sementara itu, di tubuh militer, terutama Angkatan Darat, ketidakpuasan terhadap dominasi PKI semakin menguat. Vincent B. Vince mencatat bahwa banyak perwira, terutama mereka yang telah mendapat pelatihan dari Amerika Serikat, memandang PKI sebagai ancaman eksistensial. Mereka merasa posisi militer sebagai pilar utama negara terancam oleh kekuatan politik sipil, khususnya PKI. Situasi diperburuk oleh krisis ekonomi yang parah, inflasi meroket, harga kebutuhan pokok melambung, dan rakyat semakin terjepit. Soekarno yang lebih fokus pada politik konfrontasi dengan Malaysia dan proyek-proyek mercusuarnya dianggap gagal mengatasi krisis ini. Di sisi lain, PKI mendorong program-program revolusioner seperti redistribusi tanah yang memicu konflik horizontal antara petani pendukung PKI dan kelompok konservatif, termasuk organisasi keagamaan dan elit global. Tegangan sosial ini, menurut Bradley Simpson dalam bukunya yang berjudul Economics with Guns, adalah ladang subur bagi manipulasi politik. Situasi Indonesia pada pertengahan 1965 bagaikan ruangan yang penuh dengan gas mudah terbakar, tinggal menunggu percikan api yang akan meledakannya. Dan percikan itu datang pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, ketika sekelompok tentara yang menamakan diri Gerakan 30 September atau G30S menculik dan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat. Militer segera menuduh PKI berada di balik peristiwa ini. Meski hingga hari ini banyak sejarawan seperti Ben Anderson dan John Rosa berpendapat bahwa narasi tersebut penuh rekayasa dan ketidakjelasan. Terlepas dari siapa dalang sebenarnya, peristiwa itu menjadi titik balik Indonesia memasuki fase tergelap dalam sejarah modernnya. Sebelum 1965, Indonesia adalah harapan besar dunia ketiga. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia menjadi poros gerakan non-blok, menyuarakan kemandirian, anti-kolonialisme, dan solidaritas antara negara-negara baru yang lahir dari penjajahan. Namun pasca peristiwa G30S, militer Indonesia bergerak cepat. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, mengambil alih kendali militer di Jakarta dengan alasan memulihkan keamanan. Soeharto mengisolasi Presiden Soekarno secara perlahan dan memulai operasi pembersihan terhadap PKI. Vincent B. Vince dalam bukunya yang berjudul Jakarta Method mencatat
bahwa dalam waktu singkat militer Indonesia dengan dukungan kelompok paramiliter sipil dan organisasi keagamaan melancarkan kampanye pembantaian yang sistematis terhadap siapapun yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi. Operasi ini berlangsung brutal, orang-orang ditangkap tanpa pengadilan, disiksa dan dibunuh. Kuburan massal bermunculan, banyak korban dibuang ke sungai atau laut. Tidak hanya kader PKI, tetapi juga aktivis progresif, seniman, guru, petani, buruh, bahkan orang-orang yang sekadar dituduh komunis menjadi sasaran. Laporan CIA yang berjudul Directorate of Intelligence yang terbit pada tahun 1968 memperkirakan jumlah korban mencapai 500.000 hingga 1 juta jiwa. Meski angka pastinya hingga kini masih menjadi perdebatan, namun yang membedakan pembantaian ini dengan kekerasan politik lainnya adalah tingkat keterorganisasian dan skalanya. Ini bukan kerusuhan sporadis, melainkan operasi terkoordinasi yang melibatkan militer, aparat sipil, dan organisasi massa anti-komunis seperti Ansor, Banser, dan Pemuda Pancasila. John Rusa dalam bukunya yang berjudul Pretext for Mass Murder menegaskan bahwa militer menggunakan peristiwa G30S sebagai pretext atau alasan pembenaran untuk melakukan pembersihan politik besar-besaran yang telah mereka siapkan sejak lama. Bukti-bukti menunjukkan bahwa militer telah menyusun daftar target yang berasal dari informasi intelijen, termasuk data yang disuplai oleh pihak asing. Dengan segala persiapan yang telah disiapkan, dalam hitungan bulan, PKI hancur total. Tidak hanya struktur politiknya, tetapi juga basis sosialnya, budaya, dan ideologinya diluluh lantahkan. Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai negara dengan demokrasi terbesar di Asia Tenggara berubah menjadi negara represif di bawah bayang-bayang militer. Dan salah satu aspek paling kontroversial dan jarang diungkap secara luas dari tragedi 65 adalah peran Amerika dan negara-negara Barat. Vincent Bevins mengungkapkan dalam peristiwa yang sangat brutal ini, Amerika bukan sekadar pengamat, tetapi aktif terlibat, meski tidak secara militer terbuka. Sebelum pembantaian, jaringan intelijen Amerika telah membangun komunikasi intensif dengan militer Indonesia. Robert Martins, pejabat politik di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, secara terbuka mengakui kepada Bevins bahwa ia dan timnya menyerahkan daftar nama ribuan anggota PKI kepada militer, dokumen yang dideklasifikasi oleh National Security Archive. Pada tahun 2017 pun menunjukkan bahwa Amerika secara rutin menerima laporan perkembangan lapangan, mengetahui adanya eksekusi massal, bahkan menyatakan puas atas jalannya operasi pembersihan. Namun bukan hanya Amerika, Inggris dan Australia juga terlibat. Operasi Cyber atau perang psikologis digencarkan oleh British Information Research Department atau ERD yang menyebarkan propaganda anti-komunis melalui media, pamflet, dan siaran radio. Yang lebih mengerikan bukan hanya keterlibatan langsung, tetapi sikap pembiaran dan bahkan perayaan dari dunia internasional. Media barat seperti Time Magazine di tahun 1966 memuji tindakan militer Indonesia, menyebutnya sebagai the best news for the West in Asia for years. Bagi Barat, kehancuran PKI dan naiknya rezim militer dianggap sebagai kemenangan ideologis, bahkan ketika kemenangan itu dibangun di atas pembantaian massal. Tragedi Indonesia tahun 1965 sampai tahun 1966 bukan sekadar episode kelam dalam sejarah domestik. Ia adalah titik balik dalam politik global, di mana sebuah metode kekerasan sistematis terhadap kelompok kiri dirancang, diuji, dan dibuktikan efektif. Metode inilah yang kemudian diekspor ke berbagai belahan dunia. Bagi Amerika Serikat dan Sekutu Barat, Indonesia adalah contoh ideal bagaimana menghancurkan gerakan kiri tanpa perlu invasi militer besar-besaran seperti di Vietnam atau Korea. Operasi pembantaian terhadap PKI dan para simpatisannya membuktikan bahwa kekerasan politik bisa di-outsourcingkan kepada militer lokal, didukung dengan propaganda, operasi intelijen, dan dukungan diplomatik internasional. Keberhasilan model Indonesia ini pun tidak berhenti sebagai studi kasus. Yang paling mengerikan justru ia menjadi inspirasi. Para pengambil keputusan di Washington, London, dan Canberra mulai melihat Jakarta sebagai strategi yang dapat direplikasi. Hal ini pun serupa seperti apa yang dicatat oleh Vincent Bevins, bahwa istilah Jakarta mulai beredar di kalangan militer dan kelompok kanan di Amerika Latin. Dan dalam konteks ini, Jakarta bukan sekadar sebagai referensi geografis, melainkan sebagai simbol ancaman sekaligus instruksi terselubung untuk melakukan hal serupa, yang mana itu adalah eliminasi sistematis terhadap kekuatan kiri dengan cara brutal tetapi efisien. Brazil adalah negara pertama di Amerika Latin yang secara langsung mengadopsi model Indonesia. Ironisnya, kudeta militer di Brazil justru terjadi setahun lebih awal pada tahun 1964.
ketika militer menggulingkan Presiden João Goulart yang dikenal berhaluan kiri moderat. Pasca kudeta, militer Brazil dengan dukungan CIA mulai membangun rezim otoriter. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana Brazil menjalin hubungan erat dengan militer Indonesia untuk mempelajari pengalaman mereka memberangus komunis. Vincent Bevins yang pernah bertugas sebagai jurnalis di Brazil menemukan bukti adanya pertemuan-pertemuan rahasia antara militer Brazil dan Indonesia. Arsip yang dibuka oleh Comissão Nacional de Verdade Brazil pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa para perwira Brazil secara sistematis mempelajari model pembersihan PKI termasuk penggunaan daftar target yang disuplai oleh intelijen, operasi cywar untuk menciptakan ketakutan massal, penciptaan para militer sipil untuk membantu militer, represi politik yang dilapisi propaganda anti-komunis. Dan dalam hal ini Brazil bukan hanya sekadar peniru. Setelah kudeta militer tahun 1964, negara ini justru berkembang menjadi pusat penyebaran metode tersebut ke negara-negara tetangganya. Melalui pembentukan kolaborasi keamanan regional seperti Operation Condor, Brazil memainkan peran kunci dalam menyatukan rezim-rezim militer Amerika Latin untuk menumpas oposisi kiri secara terkoordinasi. Operation Condor menjadi wajah paling brutal dari metode Jakarta di belahan dunia ini dengan penghilangan paksa, penyiksaan, dan eksekusi massal sebagai strategi sistematis yang dijalankan lintas batas negara. Salah satu episode tragis dari penyebaran metode ini terjadi di Chili. Pada tahun 1970, Salvador Allende terpilih sebagai presiden Chili melalui pemilu yang sah dan demokratis. Ia adalah presiden sosialis pertama di dunia barat yang berkuasa lewat kotak suara, bukan lewat kudeta atau revolusi bersenjata. Bagi rakyat Chili yang lelah dengan ketimpangan ekonomi, Allende membawa harapan. Namun bagi Amerika, Chili adalah ancaman. CIA yang telah gagal menggagalkan pencalonannya segera melancarkan operasi rahasia untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan Allende. Dalam atmosfer ketegangan ini, istilah Jakarta se acerca atau Jakarta akan datang mulai beredar di Chili. Di dinding-dinding kota Santiago, di selebaran-selebaran gelap, slogan itu menjadi ancaman terbuka kepada kaum kiri, serikat buruh, aktivis, dan siapa saja yang mendukung Allende. Dan ancaman itu menjadi kenyataan. 11 September di tahun 1973, militer Chili di bawah Jenderal Augusto Pinochet dengan dukungan CIA melakukan kudeta berdarah. Istana Presiden La Moneda dibombardir, Allende tewas, dan dalam hitungan minggu, pembersihan besar-besaran dimulai. Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi Chili pada tahun 1991 mencatat lebih dari 3.000 orang dibunuh atau dihilangkan, puluhan ribu orang ditahan, disiksa, dan diasingkan. Organisasi politik kiri dihancurkan total, jaringan intelijen dan daftar target digunakan untuk memetakan dan menyingkirkan lawan politik. Seperti di Indonesia, militer Chili tidak bekerja sendiri. Mereka menggunakan paramiliter, organisasi sipil sayap kanan, dan propaganda untuk melegitimasi kekerasan. Metode Jakarta diterapkan hampir tanpa modifikasi berarti. Setelah Brazil dan Chili, metode Jakarta menyebar ke seluruh Amerika Latin. Di Argentina, selama periode yang dikenal sebagai Dirty War yang berlangsung sekitar tahun 1976 sampai tahun 1983, junta militer yang dipimpin Jorge Rafael Videla menjalankan kampanye penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap siapa saja yang dicurigai berhaluan kiri. Diperkirakan lebih dari 30 orang hilang atau dibunuh. Banyak yang diantaranya adalah mahasiswa, buruh, dan aktivis sosial. Di Guatemala, sejak kudeta CIA tahun 1954 yang menggulingkan Presiden Jacobo Arbenz, kekerasan anti-komunis telah menjadi kebijakan negara. Namun setelah peristiwa Indonesia dan keberhasilan model pembersihan politik, intensitas kekerasan di Guatemala meningkat drastis, terutama terhadap komunitas petani dan masyarakat adat yang dicurigai sebagai simpatisan kiri. Sementara itu, kerjasama militer di Amerika Latin semakin terkoordinasi melalui Operation Condor, sebuah jaringan intelijen dan operasi rahasia lintas negara yang mendapat dukungan penuh dari CIA. Dalam kerangka inilah, daftar-daftar target disusun, oposisi diburu bahkan hingga melintasi batas negara, dan metode Jakarta dijadikan rujukan, baik secara teknis maupun ideologis, dalam menjalankan represi terhadap gerakan kiri. Di balik jaringan kekerasan yang kian sistematis ini, Amerika Serikat memainkan peran sentral. Dokumen-dokumen diklasifikasi dari National Security Archive yang keluar di tahun 2017, serta berbagai arsip CIA menunjukkan bahwa Washington tidak hanya memberikan restu, tetapi secara aktif menyuplai dana, intelijen, pelatihan militer, serta dukungan diplomatik untuk memastikan keberhasilan model ini di seluruh Amerika Latin. Bagi Amerika, apa yang terjadi di Indonesia telah membuktikan bahwa musuh ideologis bisa dihancurkan tanpa perlu invasi terbuka selama ada kekuatan lokal yang bersedia menjalankan tugas kotor itu. Dan bagi rezim-rezim militer di Brazil, Chili, Argentina, Guatemala, dan lain-lain, Indonesia adalah peta jalan menuju kekuasaan absolut.
Di Indonesia sendiri, setelah pembantaian besar-besaran, kekuasaan Soeharto menguat melalui pembentukan Orde Baru. Rezim ini berkuasa selama lebih dari 3 dekade dengan dukungan penuh Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu barat lainnya. Indonesia berubah dari negara yang lantang anti-imperialis di bawah Soekarno menjadi mitra strategis barat, terutama dalam kerangka perang melawan komunisme di Asia Tenggara. Bradley R. Simpson dalam bukunya yang berjudul Economy with Guns menjelaskan bagaimana rezim Soeharto membuka keran investasi asing, menerima bantuan militer dan ekonomi dari barat, serta menata ulang ekonomi Indonesia dengan pendekatan pembangunanisme otoriter. Stabilitas politik dibangun di atas kontrol militer yang kuat, represi terhadap oposisi, dan penghapusan total kekuatan kiri. Namun, harga yang dibayar rakyat Indonesia amat mahal. Selain ratusan ribu hingga jutaan nyawa melayang, ada jutaan orang lainnya yang distigmakan sebagai ex-PKI, dikucilkan, diawasi, atau dibuang ke penjara dan kamp pengasingan seperti Pulau Buru, trauma kolektif yang lahir dari tragedi ini membekas lintas generasi. Di tingkat sosial, masyarakat Indonesia dipaksa melupakan sejarah, kurikulum pendidikan direkayasa, narasi resmi negara menggambarkan PKI sebagai dalang kejahatan tanpa ruang diskusi kritis, generasi baru tumbuh tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi, film propaganda seperti pengkhianatan G30 SPKI menjadi alat indoktrinisasi massal selama puluhan tahun. Dampak lainnya dan paling nyata dari penyebaran metode Jakarta adalah penghancuran total gerakan kiri dan progresif di dunia ketiga. Di Indonesia, PKI, organisasi buruh, kelompok tani, hingga aktivis progresif nyaris lenyap dari panggung politik. Sampai hari ini bahkan setelah reformasi 1998, stigma terhadap komunisme dan wacana kiri tetap kuat, seringkali digunakan sebagai alat delegitimasi dalam politik nasional. Hal yang sama pun terjadi di Brazil, Chili, Argentina, Guatemala, dan negara-negara lain. Akibatnya, gerakan buruh melemah drastis, reforma agraria dan program redistribusi ekonomi dihentikan, oposisi politik direpresi atau dipaksa bersembunyi, sistem politik dimonopoli oleh elit konservatif dan militer. Bagi rakyat kecil, ini berarti hilangnya representasi politik, ketimpangan sosial dibiarkan menganga, pembangunan yang diklaim sebagai stabilitas nyatanya hanya menguntungkan elit, sementara mayoritas rakyat tetap terpinggirkan. Yang lebih tragis, generasi baru tumbuh tanpa akses ke narasi sejarah yang utuh. Di Indonesia sejak 1965 hingga hari ini, narasi resmi yang diajarkan adalah bahwa pembantaian itu perlu, bahwa PKI adalah ancaman tunggal, dan bahwa Orde Baru adalah penyelamat bangsa. Akibatnya generasi muda Indonesia tumbuh dengan pengetahuan sejarah yang cacat. Banyak yang bahkan tak tahu apa yang benar-benar terjadi pada tahun 1965. Di Amerika Latin pun banyak sekolah yang menghindari pembahasan tentang kudeta militer dan pembahasan politik yang terjadi di negara mereka. Distorsi sejarah ini adalah bahaya besar, karena bangsa yang lupa sejarahnya, apalagi yang sejarahnya dipelintir, adalah bangsa yang mudah dipecah, mudah dikuasai, dan mudah mengulangi kesalahan yang sama. Namun dampaknya tak berhenti pada pelupaan semata. Pembersihan gerakan kiri global yang dimulai di Indonesia dan menyebar ke berbagai belahan dunia tak hanya membunuh manusia, tapi juga membunuh alternatif. Gagasan tentang keadilan sosial, distribusi tanah, atau demokrasi ekonomi ikut terkubur bersama para pengusungnya. Dunia kehilangan arah lain yang mungkin karena satu jalur dipaksakan sebagai satu-satunya jalan setelah gerakan kiri dihancurkan. Kapitalisme neoliberal menguat tanpa perlawanan berarti. Negara-negara dunia ketiga dipaksa membuka pasar bagi investasi asing. Otoritarianisme militer mendapat legitimasi atas nama stabilitas, keadilan sosial makin jauh dari jangkauan mayoritas rakyat. Dengan kata lain, dunia pasca 1965 adalah dunia yang sebagian besar dibangun di atas kekerasan yang direstui, disembunyikan, dan dinormalisasi. Dan seperti apa yang dikatakan Vincent Bevins, metode Jakarta adalah metode yang membentuk dunia kita hari ini, dengan ketimpangan ekonomi yang luar biasa, dengan negara-negara yang mengabdi pada kepentingan modal besar, dengan demokrasi yang rapuh, dan selama kita tidak berani membuka sejarah kelam itu, dunia yang dibangun di atas ketakutan dan kekerasan ini akan terus bertahan.